Halo, Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita ketemu lagi, tanpa terasa kita sudah ketemu di bulan Mei 2024. Shalom kepada Gembala Sidang GBP Taman Firdaus Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH bersama keluarga, juga kepada Ibu Popi beserta anak, mantu dan cucunya, kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada dan seluruh jemaat yang sedang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Perjanjian Lama, satu tokoh wanita yang sangat menginspirasi banyak orang. Namun sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sebagai orang percaya, baiklah kita bersatu dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Hari ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati, kuduskan dan sucikan hamba. Mampukan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah urapan alam turun atas hamba. Biarlah Roh Kudus menyertai setiap jemaat yang mendengarkan firman ini, sehingga firman ini akan menjadi kekuatan baru bagi kami. Setiap kuasa gelap, kuasa dunia yang mau mengambil firman ini dari kami, hamba berdoa, hamba tolak dalam nama Yesus Kristus. Berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan puji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya begitu bergembira akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar satu tokoh yang menginspirasi dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu tokoh wanita, yaitu Ruth, wanita setia dan berbakti. Kita akan belajar sama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita ambil Alkitab kita dan kita buka dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 3. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang dari Betlehem Efrata. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dan kedua anaknya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan memberikan tema yaitu Ruth, wanita setia dan berbakti. Bapak Ibu dan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dalam perjanjian lama kita tahu bahwa bangsa Moab dianggap kafir oleh bangsa Israel. Tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana seorang Ruth yang notabene-nya berasal dari bangsa kafir diangkat derajatnya menjadi luar biasa dan namanya dicatat dalam Alkitab. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus, membaca dalam silsilah Yesus Kristus dalam Matius 1 ayat 1 sampai 7, di situ ada silsilah Yesus Kristus, maka ada
ketiga nama wanita yang tercatat dalam silsilah itu. Yang pertama ada Tamar, yang kedua adalah Ruth, dan yang ketiga adalah Rahab. Mereka adalah wanita dari bangsa-bangsa, bukan dari bangsa Israel, tetapi bangsa Israel ini, bangsa kafir. Nah, bagaimana Ruth yang notabene-nya pada saat itu bangsa Israel menganggap bangsa Moab ini bangsa kafir, tetapi diangkat dan namanya dicatat. Kita akan sama-sama belajar bagaimana Ruth, tokoh wanita ini, wanita setia yang berbakti. Jadi ketika pada saat itu pada zaman hakim-hakim, jadi setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka setelah pembagian tanah warisan itu, setelah itu masuk dalam hakim-hakim. Nah, pada zaman hakim-hakim itulah maka terjadilah kelaparan di tanah Israel. Maka Elimelek bersama istrinya Naomi pergi merantau ke tanah Moab untuk tinggal di sana untuk beberapa saat sebelum nanti tanah Israel sudah tidak lagi kelaparan. Mereka pergi ke sana dengan membawa kedua anaknya laki-laki, yaitu Malion dan Kilion. Sesampai di sana, mereka menetap dan tinggal di sana sebagai orang asing. Mereka membawa perbekalan yang luar biasa karena mereka di tanah Mesir kelaparan. Mereka membawa harta milik mereka. Mereka sampai di sana, mereka tinggal menjadi orang asing. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus? Elimelek suaminya meninggal. Setelah itu kedua anaknya yaitu Malion dan Kilion mengambil istri orang Moab. Malion mengambil Ruth sebagai istrinya dan Kilion mengambil Orpa sebagai istrinya. Mereka menetap di tanah Moab selama 10 tahun. Setelah 10 tahun itu, Malion dan Kilion meninggal. Betapa hancurnya hati Naomi sebagai istri, sebagai anak, sebagai mertua daripada Orpa dan Ruth ini. Hatinya hancur. Suaminya meninggal. Kedua anak laki-lakinya pun sudah meninggal. Disinilah awal mulanya cerita dalam kitab Ruth ini. Kitab Ruth ini adalah kitab yang dalam perjanjian lama hanya 4 pasal. Tetapi menjadi tokoh utamanya adalah Ruth, wanita Moab ini. Bagaimana disebut Ruth wanita yang setia dan berbakti? Ketika kedua suaminya Elimelek sudah meninggal dan kedua anaknya meninggal, menantunya yaitu Orpa dan Ruth, mereka tetap setia kepada mertuanya yaitu Naomi. Mereka tetap setia, tetapi dalam gundah gulananya Naomi, dia mendengar bahwa di tanah Israel, tanah kelahirannya, sudah diberkati oleh Tuhan. Maka dia punya niat untuk kembali kepada tanah kelahirannya. Nah, kenapa Ruth disebut wanita setia yang berbakti dan setia? Kita akan baca dalam Ruth pasal 1 ayat 8 sampai 10. Di sini dikatakan begini. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati kepadaku," yaitu kedua suaminya, yaitu Malion dan Kilion. "Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami
ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Poin pertama yaitu kenapa Ruth disebut wanita setia dan Orpa. Mereka tetap setia walaupun kedua suami yaitu Orpa dan suami Orpa dan Ruth sudah meninggal, tetap mereka masih setia kepada mertuanya. Beda jauh dengan kehidupan kita saat ini. Baru-baru ini mencuat kasus di mana ada pembunuhan. Otak pembunuhan kedua mantu dan mertuanya adalah menantunya. Bagaimana menantu bisa menjadi otak dalam pembunuhan mertuanya? Ini luar biasa. Ini yang kejadian yang sering kali terjadi. Bagaimana kehidupan rumah tangga antara menantu dan mertua sering sekali terjadi percecokan. Tetapi kita belajar dari kitab Rut ini. Bagaimana Orpa dan Ruth tetap setia. Mereka tidak kembali ketika suaminya sudah meninggal. Mereka tidak kembali kepada bangsanya. Mereka tidak kembali kepada orang tuanya. Mereka tidak kembali kepada keluarganya. Tetap mereka setia kepada mertuanya. Sehingga pada saat itu Naomi ingin sekali kembali kepada bangsanya. Dia bilang, pulanglah nak, kembali bangsamu, karena saya akan kembali. Tetapi kedua menantunya ini tetap kekeh. Mereka menunjukkan bahwa mereka setia, mereka berbakti. Tetapi setelah mereka dipaksakan, jangan sampai jika kita baca terus dalam pasal ayat yang selanjutnya, dikatakan keluh kesah Naomi. Naomi berkata, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Ayat 12, pulanglah anak-anakku, pergilah sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terajung terhadap aku. Jadi Naomi berkata, pulanglah nak, ayo, saya udah tidak punya anak-anak lagi, laki-laki. Seandainya malam ini saya bersuami dan saya mempunyai anak laki-laki, sampai kapan kalian akan menunggu? Dipaksa, ayo pulang, tetapi mereka kekeh. Akhirnya mereka berkata, kami tetap setia, kami mau berbakti. Tetapi dipaksa terus dan dipaksa terus. Akhirnya Orpa meninggalkan Naomi dan meninggalkan Ruth. Dia pulang ke bangsanya. Tetapi ada satu hal yang penting dalam pembacaan kitab ini, dalam kitab Rut ini. Saya merinding jika saya membaca dalam Rut pasal 1 ayat yang ke 16 dan 17. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17 berkata begini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Amin. Jadi luar biasa, menantu yang luar biasa, Rut, wanita setia yang perkasa itu. Dia menunjukkan integritasnya. Dia menunjukkan bahwa dia mengikuti mertuanya. Dia rela meninggalkan bangsa dan keluarganya. Dia rela meninggalkan agamanya dan mengikuti bangsa yang baru belum dia kenal, agama yang baru. Inilah yang terjadi pada Rut, sehingga
derajatnya nanti diangkat. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Menantu dengan orang tua, menantu dengan mertua sering kali berantem, sering kali tidak akur. Mereka sering seperti ada dendam. Hari ini firman Tuhan mau mengatakan, hai menantu-menantu, tunduklah pada mertuamu, berbaktilah dan setialah kepada mertuamu. Lihat contoh Alkitab ini, Rut, wanita setia yang berbakti. Derajatnya diangkat, namanya dicatat dalam Alkitab. Karena apa? Dia setia. Begitu suaminya meninggal, dia tidak kembali kepada keluarganya, dia tidak kembali kepada bangsanya, tetapi dia setia, mau mengikuti mertuanya yaitu Naomi untuk pulang ke negeri Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya belajar kebenaran firman Tuhan. Saya merasa bahwa ini wanita yang luar biasa tangguhnya. Apakah masih ada wanita seperti yang setia dan berbakti seperti ini? Rela meninggalkan orang tuanya, rela meninggalkan bangsanya, dan rela meninggalkan Tuhannya untuk mengikuti suaminya. Hari ini, Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Hai menantu-menantu, tunduklah pada mertuamu. Tunduklah pada mereka. Karena ingat, mereka adalah orang-orang yang wajib dihormati. Karena itu, kita sebagai menantu wajib menghormati mertuamu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Rut, wanita disebut tokoh wanita yang setia berbakti? Dia tetap berbakti, tetap tidak meninggalkan mertuanya walaupun suaminya sudah meninggal. Dia rela meninggalkan bangsanya, dia rela meninggalkan keluarganya, dia rela meninggalkan agamanya untuk mengikuti mertuanya dan pergi untuk menyembah kepada Allah mertuanya. Dan ketika mereka pulang, setelah mereka 10 tahun tinggal di tanah Moab, Naomi pulang bersama Rut, menantunya orang Moab. Ketika mereka sampai di pintu gerbang Moab, bangsa Israel, orang-orang Efrata begitu gempar. Bukankah dia ini Naomi? Bukankah dia ini Naomi? Dan ketika itu Naomi berkata, jangan lagi panggil saya Naomi, tetapi panggil saya Mara. Kita akan sama-sama baca dalam Rut pasal yang ke-1 ayat 20 sampai 21. Di sini dikatakan begini. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku nama Naomi, sebab sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai. Satu pelajaran berharga buat kita pada hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Jika kita baca dari awal, ketika ada kelaparan di tanah Israel, Elimelek, Naomi dan kedua anaknya, mereka berangkat ke tanah Moab dengan tangan yang penuh, membawa harta benda. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan harta milik mereka. Mereka mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan kemampuan mereka. Tetapi apa
Ketika mereka pulang, mereka membawa hampa. Naomi membawa kosong, suaminya tidak ada lagi, dan kedua anaknya telah pergi. Jadi, satu pelajaran, ingat Bapak Ibu saudara-saudari, jangan pernah mengandalkan harta, kekayaan, dan kekuatanmu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Maka apapun permasalahanmu, datang dan berserah. Memohon, meminta agar memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa melewati setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Ruth disebut wanita setia dan berbakti? Dia adalah wanita yang sangat mandiri sekali. Ketika dia pulang, mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Naomi sudah tidak punya apa-apa lagi. Pada saat itulah mereka pulang. Nanti kita baca dalam pasal yang kedua, dalam Rut pasal yang kedua, ketika mereka pulang saat menuai, musim menuai jelai, maka berkatalah Rut kepada mertuanya, boleh izinkanlah aku untuk pergi menuai, memetik gandum di belakang para pengerja. Jika kita baca dalam Rut pasal 2 ayat yang pasal 2 ayat pertama dan Rut pasal yang kedua, Rut pasal yang kedua ayat yang pertama dan sampai dengan ketiga, di sini dikatakan begini. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hatinya kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Jadi betapa luar biasa. Dia Rut ini bukan saja dia pulang terus berleha-leha menikmati, tetapi dia membantu perekonomian daripada mertuanya. Bagaimana sikap seorang menantu yang luar biasa. Ingat hai ibu-ibu, ingat, hormatilah mertuamu. Suamimu disekolahkan oleh mertuamu. Dari kecil dididik oleh mertuamu. Dari sekolah dikuliahin sampai bekerja. Begitu sudah bekerja, kamu hanya menerima. Tapi apa yang terjadi? Saat kamu sudah menikah dengan anaknya, kamu banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak lagi mau melihat mertuanya. Ketika mertuanya datang, mereka cuekin, mereka tidak peduli. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada menantu-menantu, hormatilah. Ingat bahwa suamimu berada saat ini berada dengan engkau, disekolahkan, dibiayai, dari kecil dididik sama orang tuanya. Ketika dia sudah berhasil, kalau kamu tidak menikah dengan dia, mungkin kamu bukan siapa-siapa. Karena itu, hormatilah mertuamu, hormatilah mereka, karena mereka adalah yang mendidik suamimu. Kembali kepada topik firman Tuhan hari ini, yaitu Rut wanita yang berbakti. Dia meminta izin kepada mertuanya pergi untuk memungut jelai, dan tanpa dia sadari bahwa tempat yang dia untuk memungut jelai itu adalah Boas. Boas ini adalah salah satu kerabat terdekat dari Elimelek yang bisa menebus daripada Rut. Karena itu Rut datang dan Rut berkata, kembangkanlah sayapmu untuk melindungi aku.
Dan di akhir cerita, jika Bapak Ibu membaca kitab Rut ini, akhirnya Rut menikah dengan Boas. Begitu luar biasa. Dia menikah dengan Boas, maka melahirkan Obed. Dari Obed inilah lahirlah Isai. Dan dari Isai inilah lahir Raja Daud. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan pada saat ini? Wanita setia dan berbakti. Hai ibu-ibu, hormatilah menantumu. Hai ibu, hai istri-istri, hormatilah mertuamu. Ingat, ada hal yang penting, ada berkat yang luar biasa yang akan kalian dapatkan. Lihat, Rut, dia rela meninggalkan bangsanya, dia rela meninggalkan keluarganya, dia rela meninggalkan keluarganya. Hasilnya, dia mendapat luar biasa. Namanya tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. Bagaimana wanita berasal dari bangsa kafir, namanya bisa tercatat. Karena apa? Dia memiliki hati yang luar biasa. Dia memiliki hati yang lemah lembut. Dia rela meninggalkan keluarganya. Dia rela meninggalkan agamanya. Dia rela meninggalkan bangsanya untuk mengikuti mertuanya. Hari ini firman Tuhan menegur kita kepada menantu-menantu. Hormatilah mertuamu. Mari, jika masih ada kepahitan, datang dan memaafkan, saling memaafkan. Ingat bahwa ada harapan, ada berkat yang luar biasa ketika terjadi pemulihan. Firman Tuhan hari ini cukup menyentuh. Saya sedikit bersaksi, sebenarnya saya sudah menyiapkan khutbah dari beberapa hari yang lalu. Tetapi begitu tadi pagi saya mau berkhutbah, tetapi firman Roh Kudus bilang, coba kamu untuk menyampaikan pesan khutbah ini dari Rut. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya akan coba menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang datangnya dari Tuhan ini, untuk memberikan teguran bagi kita. Hormatilah mertuamu, karena dialah yang wajib kita hormati. Semoga firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Semoga firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi tokoh inspirasi. Rut, wanita inspirasi, menantu yang luar biasa, namanya dicatat. Biarlah kita menjadi Rut di masa modern saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua. Jadikanlah kami menjadi tokoh yang menginspirasi ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak melihat latar belakang kami. Engkau tidak melihat siapa masa lalu kami. Ketika Engkau mau mengangkat bahwa tidak ada yang mustahil. Begitupun dengan firman wanita bangsa kafir, tetapi Engkau mampu mengangkatnya Tuhan. Bapa, berkatilah gembala kami, Bapak Adi Lukman Jonathan MTH beserta Ibu Popi, anak mantu dan cucunya. Tuhan berkati. Tuhan Yesus juga berkati setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biarlah pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Tuhan Yesus, terima kasih kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.